Pasal menjelaskan tentang niat. Niat itu qasdu syai'i. Qasdu itu bermaksud untuk melakukan sesuatu. Muqtaranan bifi'lihi dan dibarengi dengan pekerjaan tersebut. Contohnya gampangnya itu, jadi niat itu kan ada dalam hati ya. Kita setelah pengajian ini hatinya tuh ngomong, nanti habis pengajian saya mau beli es. Nah itu tuh hatinya ngomong kayak gitu. Nah itu sudah termasuk dinamakan niat ya. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya itu memang ada dalam hati ya. Adapun untuk melafazkannya itu hukumnya sunnah. Pentingnya meletakkan niat dalam diri kita itu dalam segala hal ya, dalam segala hal, terutama ketika kita dari rumah, tujuannya dari rumah ke pesantren itu kita harus benar-benar memurnikan hati kita dari segala hal-hal yang membuat hati kita menjadi rusak. Contohnya apa? Hal-hal kayak duniawi, keinginan-keinginan duniawi yang kita pengen gitu ya. Nah, ketika kita mencari ilmu itu, kita harus memurnikan hati kita dari segala hal-hal yang kotor, keinginan-keinginan yang menjerumuskan ke dalam kemaksiatan ya. Di pesantren ini kan kita lagi berjuang, memperjuangkan apa yang kita inginkan, yaitu ilmu. Nah, ilmu itu perlu adanya perjuangan. Nah, sebelum kita mencari ilmu itu, kita harus diluruskan dulu niatnya ya. Jangan sampai niat kita mencari ilmu itu karena ingin dipuji oleh orang lain. Misalkan saya pengen belajar nahwu shorof di matolib gitu, supaya dibilang pinter sama teman saya, atau ketika ada perkumpulan antara santri putra dan santri putri ya, saya supaya dibilang paling pinter di santri putra sama santri putrinya misalkan. Jadi ilmunya itu bukan semata-mata karena Allah ya. Apa yang Allah berikan kepada kita berupa ilmu, kemudian ilmu itu yang seharusnya kita gunakan untuk di jalan Allah, ternyata digunakan untuk selain Allah, manusia gitu. Itu kan tidak diperbolehkan. Makanya ujian santri itu memang beda. Artinya kan ujian ketika setan menggoda orang kan beda-beda ya. Kalau misalkan anak SMA nanti tingkatan setannya seperti ini, kalau santri seperti ini, masing-masing punya kelas masing-masing setan juga ya. Nah untuk santri itu banyak sekali ujiannya. Nah yang namanya hati itu kan muqallab ya, kadang-kadang sedih, kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Itu namanya hati, kadang-kadang marah, jengkel gitu. Nah bagaimana caranya supaya hati itu continue agar tetap tentram? Caranya itu ya kita sering-sering berzikir ya, basahi lisan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholawat, dengan baca istighfar. Seharusnya kita itu punya istiqomahan minimal satu ya, sampai nanti sampai kita lulus di pondok. Misalkan saya harus punya istiqomahan baca istighfar setelah sholat zuhur 100 kali. Nah itu nanti habis zuhur besok 100 kali, habis zuhur besok 100 kali. Karena kita itu tidak cukup untuk nasihat aja tuh ya. Kita itu tidak cukup untuk nasihat aja ya. Sikap kita ketika tidak ada orang yang melihat kita bisa tidak untuk bersikap selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita habis sholat zuhur itu harusnya ba'diyah zuhur ya. Ketika ada banyak teman-teman kita yang melihat, kita sergap sholat ba'diyah, qobliyah. Tapi ketika di kamar misalkan lagi sendirian atau lagi nggak ada siapa-siapa lah, ternyata kitanya malas gitu. Tapi kita sadar itu tuh seharusnya kita lakukan. Oh iya, supaya dapat pahala.
Kan tujuan kita di dunia itu kan mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal ibadah yang kita lakukan. Nah, dari amal ibadah yang kita lakukan pun belum tentu diterima semuanya. Ya sholat, ya puasa, ya ngaji kita tiap hari nih. Kita tiap hari kan ngaji, ya ngaji apa? Ngaji nasihat, ngaji hadis, ngaji sapina, ngaji fikih, semuanya. Itu belum tentu diterima semua. Artinya tergantung niat kitanya. Kalau niat kitanya karena memang bukan karena Allah, ya berarti nanti disortir lagi. Nanti di sana tuh disortir di akhirat tuh. Jadi mana yang niat belajar itu karena Allah, jadi diterima sama Allahnya tuh. Tapi sebaliknya, kalau misalkan niat kita belajar dan mencari ilmunya karena ingin dilihat, atau karena ingin dipuji, atau karena supaya dilihat pintar sama teman kita, berarti nanti amalnya diterima gitu tuh. Berarti sia-sia dong kita. Makanya penting sekali, dan ini hadis yang memang sangat terkenal dan sudah masyhur, yang diriwayatkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan barang siapa yang ketika niatnya itu karena menginginkan dunia, ya kan, misalkan kita ngaji, kita tiap hari ngaji, itu tujuannya tuh karena memang supaya dapat pujian dari manusia. Ya nanti yang didapatkan ya pujian dari manusia, tapi nanti amalnya nggak diterima gitu tuh, percuma, sia-sia, ya kan? Kan niat itu adanya dalam hati. Kita tidak pernah tahu kalau Noval itu ngaji itu karena Allah, kita nggak tahu, ya kan? Bisa jadi Noval, ya kan? Noval itu misalkan di luar lagi ada santri putri banyak, tiba-tiba Noval bawa kita bude misalkan begini, lari-lari, duduk di jondol situ, santri putrinya di parkiran, ya. Nah, apakah sikap Noval seperti itu bisa dikatakan iri pamer? Belum tentu. Kita nggak tahu, ya kan? Belum tentu, kita nggak tahu. Kemudian apakah ketika misalkan ada teman kita, ya, teman kita kelihatan sama kita di luar kamar, itu kerjaannya malas-malesan, nggak pernah bersih-bersih, nggak pernah megang pulpen, apakah bisa dikatakan dia itu orang malas? Belum tentu. Bisa jadi di kamarnya belajarnya getol, ya kan? Kita kan nggak pernah tahu. Artinya pentingnya kita untuk tidak menilai orang terlebih dahulu sebelum kita mengetahui ilmunya. Ya, kecuali kita tahu ilmunya. Ciri-ciri sombong tuh kayak gimana sih? Kan ada ciri-cirinya tuh. Orang yang ria itu ciri-cirinya kayak gimana sih? Nah, kalau sudah termasuk kategori ciri-ciri orang sombong, berarti dia termasuk sombong gitu tuh. Tapi kalau tidak bisa, artinya kita tidak tahu caranya nih. Maksudnya orang yang sombong tuh kategorinya seperti apa? Kita nggak tahu nih. Nah, terus kemudian tiba-tiba Aal keluar dari pintu dapur, ya kan, bawa emas misalkan kayak gini. Saya punya emas nih, saya punya emas gitu tuh, ya kan? Atau misalkan pakai baju sarung baru, sarungnya diangkat-angkat, terus tempel-tempelin sama dim, kenalan dong kenalan dong sarungnya. Ya itu juga belum tentu. Artinya kita tidak bisa menebak orang itu baik sama buruk dengan pemikiran kita sendiri, penilaian kita sendiri, ya. Bisa jadi yang malas ternyata rajin, bisa jadi yang rajin ternyata ada pengennya gitu tuh, ya. Artinya kita tidak bisa menebak-nebak orang, karena sikap itu kan, akhlak itu kan ada dua. Ada yang namanya akhlak mamdudah sama mazmumah. Mamdudah itu dari asal kata hamidah yahmadu hamdan, bahwa hamidun wa dzaka mahmud. Mahmud itu akhlak yang terpuji, termasuk tawadu itu terpuji akhlaknya. Kemudian apalagi husnuzon sama orang, berbaik sangka, itu namanya akhlak mamdudah, ya. Apalagi kemudian bersyukur itu salah satu akhlak mamdudah. Sabar, ikhlas, ya kan, sabar dalam segala hal, ikhlas dalam segala melakukan aktivitas, itu termasuknya akhlaknya akhlak mamdudah. Tapi kalau akhlaknya mazmumah itu akhlak yang tercela, sombong, ya kan, iri. Nah itu yang harus dihindari sama kita sebagai santri, ya kan. Soalnya gini, kebanyakan jadi santri itu kan setiap harinya ngaji, ya deres, baca Quran. Kadang-kadang ketika ada orang yang lebih bawah dari kita, ya,
kemudian ada rasa bangga diri itu ada. Misalkan kita melihat fenomena anak-anak sekolah yang memang kita tahu sendiri anak-anak sekolah itu jauh dari ngaji, jauh dari agama. Kemudian hati kita terlintas ada ngomong kayak gini, pegawaiannya nggak pernah ngaji, sholat juga kadang-kadang nggak dikerjain gitu tuh. Nah hatinya tuh ngomong kayak gitu, itu tuh sebenarnya sudah salah, kita sudah berdosa. Artinya ketika kita mengatakan kepada orang lain dia itu buruk, artinya ketika kita misalkan saya ngomong sama Dim tuh orangnya sombong, Dim tuh orangnya jelek gitu tuh. Nah ketika saya ngomong kayak gitu sama Dim, pada hakikatnya itu yang lebih buruk tuh bukan Dim tapi saya gitu tuh. Jadi kita menilai seseorang dengan dohirnya tuh tanpa harus mengetahui Dim tuh orangnya kayak gimana, Dim tuh orangnya malas atau enggak gitu. Dan tidak boleh juga kita nilai-nilai orang lain gitu tuh. Itu kayaknya males tuh, itu kayaknya males tuh. Nggak boleh kayak gitu tuh. Kita ya pikirannya yang baik aja pikirannya. Misalkan kecuali nanti ada tempatnya masing-masing. Kecuali misalkan malam-malam jam 11:30 ya ada pengurus di sini 2 orang, ya kan? Kemudian ada orang masuk mencet bel, bukalah sama Mas Ojan misalkan. Pakaiannya pakai topeng, kemudian mencurigakan. Nah, jangan kayak gitu ngomong-ngomong. Kayaknya mau silaturahmi deh sama Abi gitu. 11:30 ngomongnya kayaknya mau silaturahmi sama Abi gitu. 11:30 malam. Nah, itu harus dicurigai kayak gitu tuh. Jangan berburuk sangka. Jangan berbaik sangka kalau ada orang kayak gitu tuh. Kecuali sama teman-teman kita yang udah tahu, misalkan kita kan di sini satu atap, satu pondok, satu kamar. Nah, jangan sampai kita melihat kejelekan teman-teman kita sendiri, ya kan? Kalau teman kita malas kita ingetin, jangan kita nuding-nuding, kemudian jangan menyalah-nyalahkan, ya kan? Kemudian jangan pernah menjelek-jelekan juga, apalagi sampai provokasi sama temannya sendiri. Ya, dia orangnya jelek, barunya provokasi sama Noval. Mas Noval, Dim tuh orangnya gini-gini, jangan deketin ya. Nah, itu namanya provokasi, adu domba. Jadi supaya Nopalnya nemenin temenannya sama Bahrul aja, jangan sama Dim gitu tuh. Atau sama yang lainnya juga seperti itu. Jadi akhirnya satu pondok benci sama Dim semua gara-gara provokasi pun hanya Bahrul misalkan, ya kan? Nah, itu salah satu bentuk akhlak yang mazmumah. Nah, supaya kita mempunyai akhlak mazmumah itu kita harus sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan satu-satunya yang paling terbaik itu kita berzikir. Coba kita renungi aja. Setiap habis sholat hajat minimal 100 lah, entah itu di musola atau di kamar, astagfirullahaladzim. Sambil diresapi itu, kan saya meminta ampun kepada Engkau ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, ketika lisan itu mengucapkan astagfirullahaladzim, hati sama pikiran itu kita jalan. Saya tadi pagi ngapain aja ya gitu. Oh, tadi pagi saya beli gorengan di Mbak In, beli 2.000 ambilnya 5 misalkan gitu tuh. Ya, contoh. Kemudian astagfirullahaladzim. Oh, tadi saya makan siang itu ambil gorengannya teman saya, ya harusnya jatahnya 1, ternyata saya jatahnya 3. Astagfirullahaladzim. Oh, saya mandi pakai odolnya si Rohman nih, belum ngomong gitu. Astagfirullah. Jadi ingat-ingat kesalahan kita sendiri, bukan mengingat kesalahan orang lain. Makanya ketika kita sebelum tidur itu kita berpikir apa saja yang saya tadi lakukannya dari pagi sampai sekarang ini mau tidur lagi. Kalau misalkan kita punya salah sama teman kita, ya kita samperin temennya. Mas, minta maaf ya, tadi pagi saya habis nakalin kamu. Mas, minta maaf ya, tadi pagi saya buat kamu marah sama saya. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu nanti enak, saling melengkapi. Artinya jangan sampai kita satu kamar, satu pondok musuh-musuhan, apalagi sampai geng-gengan kemana-mana berdua aja. Ke kamar mandi berdua, sampai BAB adep-adepan misalkan kayak gitu berdua, saking best friend-nya gitu tuh misalkan, itu nggak boleh kayak gitu tuh. Jadi kalau misalkan kita teman-teman kita lagi ngumpul, kitanya nimbrung gitu tuh, ya diusahakan jangan sampai kita punya rasa benci atau punya rasa iri sama teman-teman kita karena disebabkan memang teman kita punya sesuatu yang mana sesuatu itu kita tidak punya gitu tuh. Teman kita punya jam tangan, kitanya nggak punya, kitanya jengkel. Kita itu senang, harus ikut senang atau apapun lah. Kecuali kalau teman kita pintar, kita nggak apa-apa jengkel. Jengkelnya tuh dalam artian kenapa saya nggak bisa kayak dia gitu tuh. Jadi ada usaha
untuk menjadi lebih baik lagi gitu tuh. Tapi kalau misalkan jengkelnya karena sesuatu dunia, hal-hal yang berkaitan sama dunia tuh, kita nggak boleh, artinya tidak boleh sampai iri, sampai dengki, bahkan sampai musuhan berhari-hari, itu nggak boleh. Santri itu harus kita tuh harus sering berbenah diri, ya, sering berbenah diri, kemudian sering menyalahkan diri sendiri, ya kan? Artinya kita tidak boleh menyalahkan orang lain apapun, ya. Bagaimanapun keadaan teman-teman kita, tingkah laku teman-teman kita, kalau sekiranya itu salah menurut kita ingatkan. Tapi kalau misalkan benar, ya kita rangkul, kita semangatin, kita support gitu. Jangan sampai antara satu dengan yang lain itu saling menjatuhkan, nggak boleh. Nah, itu yang terjadi di luar sana. Artinya ketika misalkan kita sudah keluar dari pondok tuh, nanti banyak di dunia pekerjaan tuh saling sikut-sikutan, ya kan? Jadi nggak mandang teman, nggak mandang saudara, bahkan saudara sendiri atau adik kandung sendiri pun kalau misalkan sudah rakus terhadap jabatan dunia atau hal-hal yang membuat dirinya untung, apapun akan dilakukan, ya, meskipun sampai membunuh juga malah dilakukan karena untuk kepentingan diri sendiri. Nah, untuk menghindari hal-hal semacam itu, kita dari sekarang itu belajar ngaji. Niatnya dilurusin. Niatnya dilurusin tuh setiap hari, bukan ketika misalkan dari rumah ke sini kita niatnya dibenerin lagi. Ya, setiap hari kita niatnya dibenerin. Jangan sampai apa yang kita niatkan itu salah niatnya. Nah, salah satunya kita harus sering bersyukur, ya. Bersyukur dengan apapun, ya. Karena kalau misalkan kita berpikir lebih dalam, berpikir lebih jauh, kita harus sangat-sangat bersyukur. Artinya di luar sana itu banyak orang-orang yang memang tidak nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kayak di Palestina, kemudian kemarin ada demo, alhamdulillah kita nggak kena gitu. Ya, coba kalau misalkan kita pulangnya hari Minggu pas ada demo, udah mau pakai mobilnya Satpol PP kan, bisa jadi kita diberhentiin nanti, ya kan? Bisa jadi. Alhamdulillah kita masih diberikan keselamatan. Makanya nikmat yang paling besar itu kita diberikan kesehatan. Kesehatan itu salah satu nikmat yang memang kita tidak sadar. Kalau kita sehat itu sebenarnya itu nikmat yang paling besar. Kita diberikan kesehatan itu sebenarnya nikmat yang paling besar. Bagaimana caranya supaya kita tetap bersyukur setiap hari? Kita sering datang ke rumah sakit, ya kan? Di sana tuh orang mati-matian berjuang supaya dapat kesehatan. Nah, kitanya yang sehat jangan mati-matian supaya pengen sakit gitu tuh, ya. Jangan sampai kita kebalik. Jadi kalau misalkan kita pengen tetap bersyukur tuh harus sering ingat orang-orang yang sakit, ya kan? Di sana ada yang memang sakit jantung berjuang, atau ada dokter yang memvonis bahwasanya, Bu, punten ibu, katanya, ini anaknya ibu umurnya tinggal 2 hari lagi, katanya. Ya, kan yang menentukan tuh Allah, ya kan? Yang mencabut nyawa kan malaikat Israel. Tapi memang dokter memvonis 2 hari lagi, katanya. 2 hari lagi. Nah, kelabakan kayak gitu kan kelabakan. Artinya kita di sini yang saat itu jangan sampai menyia-nyiakan badan, pikiran kita, akal kita, ya kan? Nah, cara mensyukuri akal itu akal itu belajar, ya, dengan berpikir, kemudian membaca, belajar, deres Quran. Nah, itu salah satu untuk bersyukur terhadap akal yang diberikan oleh Allah. Karena memang, bersyukur itu kan ada 3. Ada bersyukur terhadap lisan, ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya bersyukur lisan. Jadi apapun yang kita alami, nggak punya duit, alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Sabunnya habis, alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Pecinya hilang, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah terus gitu tuh, ya kan? Habis nyolong jangan alhamdulillah saya dapat duit nih gitu. Itu nggak boleh kan kayak gitu sih, ya. Itu secara lisan. Jadi secara lisan pun kita harus menyadari, artinya ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu yang memang benar-benar, ya, segala puji itu hanya milik Allah. Kita tuh bukan tidak ada apa-apanya. Kemudian syukur hati itu jadi hatinya tuh selalu tenang. Maksudnya tidak pernah iri sama teman, tidak pernah dengki, tidak pernah jengkel. Ya, itu namanya syukur hati.
merasakan senang, ikhlas dan rela atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian serta menyadari bahwa nikmat Allah itu tidak terbatas. Memang tidak terbatas. Karena kita napas gratis, tangan gratis, hidung gratis, seluruh anggota badan kita itu gratis, ya. Seluruh anggota badan kita gratis. Makanya harus disyukuri. Ada orang yang lahirnya itu anaknya 2, tapi kakinya 2. Harusnya kan 2 anak, kakinya 4 kan. Nah ada yang anaknya 2 tuh nempel, gancet, tahu kan gancet. Nah gancet kakinya tuh 2. Nah apakah dengan seperti itu Allah itu tidak adil? Ya tidak. Artinya itu sebenarnya teguran atau memang sebuah kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah untuk supaya orang-orang yang punya akal tuh berpikir gitu. Oh berarti saya harus lebih bersyukur nih. Ada di sana yang tidak bisa melihat, ya kan? Alhamdulillah saya sih masih normal, ya kan? Masih normal. Kalau misalkan jarinya ada 2, gimana nanti makannya? Nah, kalau misalkan jarinya ada 2 atau dibalik, tangannya di kaki, kakinya di tangan gitu tuh, nanti gimana? Nah, makanya harus sering bersyukur, ya. Terutama nikmat sehat yang diberikan oleh Allah. Gunakan sebaik mungkin waktu kosong kita, kemudian waktu luang kita, ya, untuk hal-hal yang bermanfaat lah. Nah, yang terakhir syukur terhadap anggota badan. Nah, salah satunya kita kaki, tangan, mulut. Syukur tuh menjauhi perkataan-perkataan yang buruk, termasuk mensyukuri anggota badan. Mulut sih. Berarti kalau misalkan ada santri kok ngomongnya jorok, kok ngomongnya kotor, ya kan? Berarti tidak bersyukur terhadap lisan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mensyukuri anggota badan itu ya dengan segala anggota badan kita digunakan untuk hal-hal yang positif, gitu tuh. Jangan sampai digunakan untuk hal yang negatif. Seperti itu. Ya. Nah, niat itu kan melakukan sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya, seperti sholat. Kemudian tempatnya niat itu adanya pada hati. Adapun melafazkan niat itu sunnah. Di sini dicontohkan niatnya itu ketika wudu, ya. Waktuha inda qasdi awali juz'in minal wajib. Kapan kita harus niat? Niat itu ketika basuhan pertama dari wajah, ya. Dan tertib alla yuqaddima udwan ala udwin. Jadi tidak boleh mendahulukan anggota yang satu dengan yang lainnya. Artinya kalau muka ya muka dulu, kalau tangan habis muka berarti tangan berarti kepala. Itu jangan tidak tertib seperti itu. Makanya penting ya untuk meluruskan niat setiap hari. Ya, kita bareng-bareng di sini untuk meluruskan niat, karena memang apalagi kita sebagai santri yang memang ngerti tentang ilmu agama gitu, ya, ilmu agamanya ngerti, Qurannya juga ngerti, misalkan hafalannya banyak, jangan sampai ada rasa sombong atau ada rasa memang merasa ujub, merasa diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Kalau ada teman kita yang merasa lebih baik daripada orang lain, berarti namanya iblis, ya. Karena kan iblis seperti itu, ana khairun minha, saya itu lebih baik daripada Nabi Adam, katanya. Saya itu lebih baik daripada Nabi Adam. Makanya apapun yang kita punya, entah itu berupa harta, berupa ilmu, atau berupa apa saja, jangan sampai kita merasa bahwasanya kita itu termasuk orang yang sombong, ya. Kita jadi merasa kurang saja, hafalnya kurang, terus meskipun sudah hafal 30 juz atau hafal 100.000 hadis, masih kurang. Saya pengen hafal 31 juz misalkan, ya, 31 juz. Atau hadis baru hafal 1000, saya mah nggak banyak, baru hafal 1000, masih kurang. Artinya jangan sampai kita merasa sombong seperti itu, ya.